Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini kembali lagi kami akan berbagi sebuah informasi cukup penting untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia, yang mana di sini info penting Kemdikbudristek, Bu Nunuk bilang peluang lolos tes P3K tahap 2 dan 3 makin besar. Dua kiat Kemdikbudristek, ada harapan besar di tahap kedua. Luar biasa sekali judulnya teman-teman ya. Jadi di sini Profesor Nunuk Suryani mengatakan bahwa peluang lolos untuk guru honorer di tes tahap kedua P3K guru itu makin besar, dan tes tahap ketiga teman-teman. Di sini ada dua kiat Kemdikbudristek untuk teman-teman guru honorer kita coba terapkan di tahap kedua nanti. Oke, kita langsung saja ke videonya teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan bahwa melalui jpnn.com, di sini dikatakan Bu Nunuk bilang peluang lulus tes PPK tahap 2 dan 3 makin besar. Di sini dikatakan dua kiat sukses ya. Nah, dari dilansir langsung dari jpnn.com, salah satu media elektronik terkenal di Indonesia. Di sini Kemdikbudristek pasang target menyiapkan 1 juta formasi ya. Formasi PPK guru pada seleksi ASN 2021. Namun dari target tersebut hanya bisa tersedia sebanyak 506.252. Jadi target awal Kemdikbudristek di seleksi P3K guru tahun 2021 ini sebelumnya teman-teman adalah 1 juta formasi, namun target tersebut hanya tersedia 506.252. Dari jumlah tersebut formasi yang ada pelamarnya ternyata itu 322.665, seperti itu teman-teman ya. Jadi sisanya tidak ada pelamarnya, yang mayoritas itu di wilayah 3T, terdepan, terpencil, tertinggal. Nah, di sini dikatakan Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemdikbudristek Ibu Nunuk Suryani mengungkapkan pihaknya akan berusaha agar formasi P3K 221 sebanyak 2000 PPK 2021 sebanyak 506.252 bisa terisi. Kami pastikan terisi sesuai formasi yang disiapkan pemerintah, kata Nunuk di Jakarta 15 bulan 10. Beliau menyebutkan dari formasi yang sudah terisi, peserta tes P3K tahap 1 lulus formasi itu sebesar 173.329. Jadi di sini yang dipastikan sudah istilahnya lulus teman-teman ya, itu atau lulus formasi baik itu P1, P2, P3 itu sebanyak 173.329, padahal yang melamar itu sebanyak 322.665. Berarti masih banyak yang belum lulus teman-teman ya, seperti itu. Nah, di situ jumlah tersebut baru sekitar 35% ya. Jumlah tersebut baru sekitar 35% dari total formasi yang tersedia sebanyak 506.252. Ini berarti masih sekitar 65% formasi yang kosong teman-teman ya. Nah, di sinilah dikatakan Ibu Nunuk menambahkan itu peluang besar ya. Jadi masih ada sekitar 65% formasi yang kosong. Jadi Ibu Nunuk mengatakan itu adalah peluang besar bagi peserta tes P3K tahap 2 dan tahap 3, baik dari guru honorer K2, non K2, guru swasta, difabel, dan lulusan pendidikan profesi guru. Ibu Nunuk mengatakan itu adalah peluang besar teman-teman ya, seperti itu, luar biasa sekali. Nah, di sini kita coba lihat yang belum lulus di tahap 1, ayo semangat belajar. Peluang makin besar karena bisa memilih di sekolah lain tanpa ada proteksi guru induk lagi. Nah, di sini letak peluang yang dikatakan oleh Ibu Nunuk ya, bahwa yang belum lulus tahap 1, ayo semangat belajar. Peluang makin besar karena bisa memilih di sekolah lain tanpa ada proteksi guru induk lagi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini Nunuk membagi kiat sukses agar guru honorer bisa lolos tes P3K. Nah, di sini dikatakan pertama, Ibu Nunuk menyarankan para guru honorer
terus mempelajari modul-modul yang diberikan Kemdikbudristek dalam program guru belajar mandiri ya. Jadi guru belajar seri mandiri P3K itu teman-teman guru honorer silahkan pelajari kembali, karena jangan sampai ada perombakan soal di tahap kedua. Jangan sampai yang masuk nanti jadi tahap kedua justru adalah soal-soal yang berasal dari modul yang dibagikan atau diberikan oleh pihak Kemdikbudristek ya, karena tentunya Kemdikbudristek ini sudah melakukan evaluasi terkait soal-soal di tahap 1 kemarin. Tentunya kan teman-teman sudah paham ya, banyak yang tidak muncul dari modul. Nah, bisa jadi di tahap kedua nanti ini kebanyakan munculnya dari modul teman-teman ya. Nah, jangan terkecoh dengan FR yang beredar di luar sana seperti itu ya. Jangan sampai nanti Kemdikbudristek itu justru yang masuk nantinya adalah yang tahap yang modul yang diberikan oleh pihak Kemdikbudristek seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah Ibu Nunuk menyarankan para guru honorer mengingat kembali materi soal yang sudah dilewati saat tes tahap pertama. Nah, jadi di sini memang juga dijelaskan bahwa sebaiknya teman-teman guru honorer mengingat kembali materi-materi soal yang sudah dilewati pada saat tes pertama, dan kami akan membantu teman-teman ya menyajikan materi-materi yang sudah dilewati di tes tahap pertama ya nantinya ya. Oke, pelajari itu karena modelnya soalnya seperti itu. Kalau para guru honorer tekun dan mengingat kembali soal-soal yang kemarin diperoleh di atas, insya Allah lebih mudah lagi ikut tes di tahap kedua tuturnya. Di sini Ibu Nunuk mengajak seluruh peserta tes P3K tahap 2 untuk menyiapkan diri. Masih ada waktu untuk belajar sebelum ikut tes pada 8 sampai 12 November mendatang. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kesimpulan dari video kita di sini teman-teman ya, bahwa di sini dikatakan bahwa yang belum lulus di tahap 1, ayo semangat belajar, peluang makin besar karena bisa memilih di sekolah lain. Di sini tanpa adanya proteksi guru induk lagi. Jadi memang sudah dipastikan teman-teman ya, di tahap kedua nanti itu sudah tidak ada proteksi, tidak ada lagi istilah kunci mengunci formasi seperti itu teman-teman. Jadi ini tentunya peluang yang sangat besar yang harus diperhatikan oleh teman-teman guru honorer, karena jika sudah tidak ada lagi proteksi itu teman-teman bisa memilih formasi di sekolah lain yang masih tersedia lowongannya, dan tentunya peluangnya besar untuk lolos di sana. Jadi di sini memang yang dibutuhkan di sini adalah ketekunan teman-teman dalam belajar ya. Nah, di sini bahkan Ibu Nunuk ini dari Kemendikbudristek itu sudah menyediakan teman-teman ya 2 kiat sukses agar guru honorer bisa lolos tes P3K. Yang pertama itu Ibu Nunuk menyarankan para guru honorer terus mempelajari modul-modul yang diberikan Kemdikbudristek dalam program guru belajar mandiri. Kemudian yang kedua adalah tentunya di sini teman-teman Ibu Nunuk menyarankan para guru honorer mengingat kembali materi soal yang sudah dilewati saat tes tahap pertama. Nah, pelajari itu karena model soalnya seperti itu. Kalau para guru honorer tekun dan mengingat kembali soal-soal yang kemarin diperoleh di atas, insya Allah lebih mudah lagi ikut tes tahap kedua. Nah, Ibu Nunuk mengajak seluruh peserta tes P3K tahap 2 untuk menyiapkan diri. Masih ada waktu untuk belajar sebelum ikut tes pada 8 sampai 12 November mendatang. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.